Tuhan sudah tahu jalan hidup di depan. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Musa akhirnya taat dan bersiap kembali ke Mesir. Jalan di depannya tidak mudah, sebab Firaun akan mengeraskan hatinya. Namun saudaraku, sebelum Musa melangkah, Tuhan sudah lebih dulu menyatakan apa yang akan terjadi, sebab Tuhan sudah tahu jalan hidup di depan. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan renungan di hari ini. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami melangkah dalam ketaatan meski belum tahu apa yang di depan. Berikan keyakinan bahwa Engkau telah mengatur segala sesuatunya lebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku, mari kita baca Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istrinya dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Saudaraku yang dikasih Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari ayat ini. Yang pertama, ketaatan dimulai dari langkah yang sederhana di ayat 18 sampai 19. Musa hanya meminta izin kepada Yitro untuk kembali melihat saudara-saudaranya di Mesir. Permintaan itu terdengar sederhana, saudara, namun menjadi langkah pertama dari panggilan besar Tuhan bagi Musa. Kita sering berpikir langkah iman harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Padahal saudara, ketaatan biasanya dimulai dari hal kecil. Meminta izin, mempersiapkan diri, melangkah satu demi satu. Tuhan juga menguatkan Musa, sebab orang yang dahulu mengancamnya telah mati. Ketika Tuhan memanggil untuk melangkah, itu berarti Tuhan sudah menyiapkan jalannya, saudara. Sebagaimana Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Dan yang kedua saudara, kesetiaan dijalani bersama orang yang Tuhan percayakan di ayat 20. Musa tidak pergi sendirian, saudara. Ia mengajak istri dan anak-anaknya serta membawa tongkat Allah di tangannya.
tanda bahwa kuasa yang menyertainya bukan berasal dari diri Musa sendiri, melainkan dari Tuhan. Ya, panggilan Tuhan bukan hanya menyangkut diri kita sendiri, saudara, tetapi juga menyentuh orang-orang terdekat kita. Kita dapat menjalankan panggilan Tuhan sambil tetap setia pada tanggung jawab keluarga yang dipercayakan kepada kita. Seperti yang dikatakan oleh Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan sudah tahu jalan hidup di depan di ayat 21-23. Sebelum Musa tiba di Mesir, Tuhan sudah lebih dahulu memberitahukan bahwa Firaun akan mengeraskan hatinya. Ini bukan kabar yang menyenangkan, saudara, tetapi Tuhan tidak membiarkan Musa berjalan dengan buta, supaya imannya tidak goyah ketika Firaun benar-benar menolaknya. Tuhan juga menegaskan bahwa Israel adalah anak Allah sendiri. Demikian pula dalam hidup kita, saudara, Tuhan kadang mengizinkan kita tahu bahwa jalan di depan itu tidak mudah. Bukan supaya kita takut, melainkan supaya kita yakin bahwa Tuhan sudah menguasai jalan itu sejak awal. Sebagaimana yang dikatakan Yesus di Yohanes 16 ayat 33, "Aku sudah mengatakan semuanya ini kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menunggu segala sesuatunya sempurna baru taat kepada Tuhan. Ketaatan dimulai dari langkah sederhana yang Tuhan percayakan hari ini dalam hidup saudara. Jalani panggilan itu bersama orang-orang terdekat dan jangan gentar meski jalan hidup di depan tampak sulit. Sebab Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui dan menguasainya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami taat sejak langkah yang paling kecil. Tolong kami setia menjalankan tanggung jawab yang Kau percayakan, baik dalam keluarga maupun pelayanan. Ketika jalan hidup di depan terasa sulit, ingatkan kami bahwa Engkau sudah mengetahuinya sejak semula. Berkatilah saudara-saudaraku yang merenungkan firman Tuhan ini, lindungi dan berkatilah juga bangsa kami Indonesia. Dan biarlah segala pekerjaan tangan kami menjadi bukti kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara di tengah jalan yang belum pasti. Kiranya Tuhan menguatkan hati saudara untuk tetap taat melangkah, sebab Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang sudah lebih dahulu mengetahui dan menguasai jalan hidup saudara di depan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tidak pernah mengutus kita ke jalan hidup yang tidak diketahuinya. Jika membutuhkan doa atau konseling, silakan hubungi nomor di video ini. Jika saudara diberkati, jangan lupa bagikan berkat firman Tuhan hari ini kepada orang lain, supaya mereka pun juga diberkati Tuhan. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.